Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Di balik gemerlap lampu kota Jakarta, ada dua nyawa yang dihargai dengan timpang yang timpang. Dadang, seorang office boy yang dikejar teror penagih utang pinjol setiap detiknya, harus mengemis harga diri demi susu anaknya. Sementara, di puncak gedung pencakar langit, Madam Rose hidup dalam sangkar emas, memuja seekor anjing ras langka seharga 1 miliar rupiah melebihi nyawa manusia. Takdi tidak mempertemukan mereka dalam romansa, melainkan dalam sebuah tragedi penghinaan yang memuakan. Ketika harta kesayangan sang madam lenyap diculik sindikat kejam, hanya Dadang yang berani melangkah ke neraka dunia hitam. Bukan karena cinta, tapi karena sebuah tantangan keji yang mempertaruhkan ginjal dan nyawanya sendiri. Ini adalah kisah tentang uang, darah, dan air mata yang terlambat jatuh. Suara getaran ponsel di saku celana bahan yang sudah memudar warnanya itu terasa seperti sengatan listrik yang menghajar saraf Dadang tanpa henti. Dadang meremas kain celananya dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, mencoba meredam teror pesan singkat dari penagih utang pinjol yang mengancam akan mendatangi kontrakan sempitnya siang ini juga. Pria kurus dengan seragam office boy yang sedikit kedodoran itu berdiri gelisah di balik pilar besar lobi kantor. Matanya menatap nanar ke arah pintu kaca otomatis yang sebentar lagi akan memuntahkan sosok penguasa gedung ini. Dadang tahu bahwa tindakannya hari ini adalah sebuah pertaruhan harga diri yang sisa-sisanya nyaris tidak ada. Namun bayangan wajah anaknya yang menangis karena susu formula yang habis memaksanya untuk membuang rasa malu ke tempat sampah. Dia menarik napas panjang yang terasa sesak oleh aroma pembersih lantai, mencoba menyusun kalimat permohonan yang paling sopan, agar tidak menyinggung perasaan atasan tertingginya nanti. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena jatuh cinta, melainkan karena rasa takut yang mencekik lehernya saat membayangkan jika permohonannya ditolak mentah-mentah. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer terdengar menggema, menciptakan irama angkuh yang seketika membungkam riuh rendah para karyawan di lobi utama. Madam Rose melangkah masuk dengan aura kemewahan yang menyilaukan mata, mengenakan gaun merah menyala yang harganya mungkin setara dengan gaji Dadang selama 10 tahun bekerja di tempat ini. Di lengan kirinya, seekor anjing ras langka bernama Diamond tampak duduk nyaman dalam gendongan, mengenakan kalung bertahta kristal Swarovski yang berkilauan ditimpa cahaya lampu gantung kristal. Wangi parfum mahal yang menyeruak dari tubuh Madam Rose seolah menjadi pembatas gaib antara dirinya dan kaum pekerja rendahan yang menunduk hormat saat ia lewat. Dadang menelan ludah yang terasa pahit. Kakinya gemetar saat ia memaksakan diri melangkah keluar dari persembunyiannya untuk menghadang jalan sang ratu properti itu. Keberaniannya timbul tenggelam, namun desakan ekonomi yang brutal memaksanya untuk tetap maju meski lututnya terasa lemas seperti jeli. Dadang nekat menerobos barisan pengawal yang sigap menghalau. Tubuh kurusnya hampir saja terpelanting jika ia tidak segera berteriak memanggil nama bos besarnya itu dengan suara parau. Madam Rose menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, membuat ekor gaunnya berkibar dramatis, lalu menoleh perlahan dengan tatapan mata yang tajam setajam silet yang siap mengiris mental siapa saja. Alisnya yang terlukis sempurna terangkat sebelah, menunjukkan ekspresi terganggu yang sangat jelas, seolah ia baru saja melihat tumpukan sampah yang belum dibuang di tengah jalan. Diamond, anjing dalam gendongannya, menyalak galak ke arah Dadang, seakan hewan itu pun mengerti bahwa manusia di hadapannya memiliki kasta yang jauh lebih rendah daripada dirinya. Dadang menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua tangannya tertangkup di depan dada dalam posisi memohon yang sangat menyedihkan. Dia mulai merapalkan kalimat yang sudah ia latih ratusan kali di depan cermin kamar mandinya yang retak pagi tadi. Dengan suara bergetar menahan tangis, Dadang mengutarakan maksudnya untuk meminjam gaji bulan depan lebih awal demi melunasi bunga pinjaman online yang mencekik leher keluarganya. Dia menceritakan bagaimana istrinya ketakutan di rumah karena teror penagih utang yang mulai melempari kaca jendela mereka dengan batu sejak semalam.
Dadang bahkan bersumpah akan bekerja lembur setiap hari tanpa bayaran tambahan, asalkan Madam Rose mau bermurah hati menandatangani slip kasbon senilai 2 juta rupiah saja. Para karyawan lain yang berada di lobi mulai berbisik-bisik, memandang Dadang dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan jijik karena melihat seorang pria dewasa mengemis di depan umum. Namun Madam Rose sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda empati. Wajahnya tetap datar dan dingin seperti patung lilin yang tidak memiliki jiwa. Dia justru sibuk membelai bulu halus Diamond dan sesekali meniup kuku-kukunya yang baru saja dihias dengan cat mahal. Tawa kecil yang terdengar sangat meremehkan akhirnya keluar dari bibir merah Madam Rose. Sebuah tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tamparan fisik di pipi Dadang. Wanita itu menatap Dadang dari ujung kaki yang memakai sepatu kets jebol hingga ke ujung rambut yang lepek oleh keringat. Lalu menggelengkan kepalanya dengan gaya teatrikal yang berlebihan. Dia mulai berbicara dengan nada tinggi yang sengaja ia keraskan agar seluruh lobi bisa mendengar betapa ia menghina keberadaan Dadang di hadapannya. Madam Rose mengatakan bahwa orang miskin seperti Dadang tidak seharusnya memiliki masalah keuangan, karena hidup mereka memang sudah ditakdirkan untuk susah selamanya. Dia menyebut Dadang sebagai parasit yang tidak tahu diri, karena berani meminta uang di saat kinerjanya sebagai tukang bersih-bersih dianggap tidak becus, hanya karena ada sedikit debu di meja kerjanya kemarin. Kata-kata pedas itu menghunjam dada Dadang, meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya hingga rata dengan tanah. Puncak penghinaan itu terjadi ketika Madam Rose membuka tas tangan bermerek Hermes miliknya dengan gerakan lambat yang penuh intimidasi. Mata Dadang sempat berbinar penuh harap, mengira bahwa bosnya itu luluh dan akan mengambilkan beberapa lembar uang merah untuk menolongnya dari jurang kehancuran. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat tangan halus Madam Rose justru meraup segenggam penuh uang koin recehan sisa kembalian belanja yang ada di dasar tasnya. Tanpa aba-aba, Madam Rose melemparkan koin-koin logam itu sekuat tenaga, tepat ke arah wajah Dadang. Suara benturan logam yang menghantam tulang pipi dan dahi Dadang terdengar mengerikan, diikuti dengan bunyi gemerincing koin yang berjatuhan dan menggelinding liar di atas lantai marmer yang licin. Dadang terpejam menahan perih. Rasa sakit fisik akibat lemparan itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang tercabik-cabik. Waktu seakan berhenti berputar saat ratusan koin perak dan kuning itu berserakan di sekitar kaki Dadang yang kini berlutut lemas karena syok berat. Beberapa koin bahkan menggelinding hingga menyentuh ujung sepatu hak tinggi Madam Rose yang mengkilap, menciptakan kontras visual yang memilukan antara kemiskinan dan kekayaan yang absolut. Tidak ada satupun orang di lobi itu yang berani bergerak atau bersuara. Mereka semua terpaku menyaksikan kekejaman verbal dan fisik yang baru saja terjadi di depan mata kepala mereka. Madam Rose menatap Dadang dengan tatapan puas, seolah ia baru saja memberikan pelajaran berharga kepada serangga yang berani mengganggu kenyamanannya. Dia berkata dengan nada dingin bahwa uang receh yang berserakan di lantai itu adalah satu-satunya gaji yang pantas diterima oleh manusia tidak berguna seperti Dadang. Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah sedikit pun, bahkan terkesan menikmati penderitaan yang ia ciptakan. Dadang, dengan tangan yang gemetar hebat, mulai merangkak di lantai untuk memungut koin-koin receh itu satu persatu di bawah tatapan nanar puluhan pasang mata. Setiap kali jari-jarinya menyentuh logam dingin itu, air matanya menetes jatuh membasahi lantai, bercampur dengan debu yang ironisnya harus ia bersihkan setiap hari. Madam Rose mendengus jijik melihat pemandangan itu, lalu melangkah pergi begitu saja meninggalkan Dadang yang masih mengais remah-remah harga diri di lantai. Diamond menggonggong sekali lagi seolah mengejek, sebelum akhirnya menghilang di balik pintu lift pribadi bersama majikannya yang angkuh. Saat Dadang menggenggam erat segenggam koin yang nilainya bahkan tak cukup untuk membeli sekaleng susu, ponselnya kembali bergetar panjang di saku celana. Sebuah pesan gambar masuk, memperlihatkan foto pintu rumah kontrakannya yang kini telah disiram bensin oleh para penagih utang. Disertai satu kalimat singkat yang membuat darah Dadang membeku. 5 menit lagi tidak ada transfer, kami nyalakan apinya. Asap hitam dari ban bekas yang dibakar di depan gang rumah kontrakannya
seolah masih melekat di paru-paru Dadang saat ia kembali ke kantor dengan langkah gontai. Meskipun ia berhasil memohon waktu tambahan beberapa jam setelah mengirimkan foto koin-koin receh itu sebagai bukti usaha, ancaman para penagih pinjol tetap menghantui seperti malaikat maut. Dadang terpaksa kembali bekerja meski tubuhnya memar, karena jika ia kehilangan pekerjaan ini, maka seluruh dunianya benar-benar akan berakhir di ujung korek api para preman. Ia memegang sapu dengan telapak tangan yang lecet, mencoba menyapu lobi yang tadi menjadi saksi bisu penghinaannya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Setiap gerakan sapunya terasa sangat berat, seolah ia sedang menyeret beban bertonton di atas pundaknya yang kurus dan rapuh. Dadang hanya bisa menunduk, menghindari kontak mata dengan rekan kerjanya yang kini berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah dahi Dadang yang masih memerah bekas hantaman koin. Tekanan semakin menjadi ketika kepala keamanan kantor, atas perintah rahasia dari asisten Madam Rose, mulai memberikan tugas-tugas yang tidak masuk akal kepada Dadang. Ia diperintahkan untuk membersihkan seluruh kaca luar gedung di lantai 20 sendirian, tanpa bantuan mesin. Hanya menggunakan tali pengaman yang sudah terlihat usang dan tidak layak pakai. Dadang tahu, ini adalah bentuk intimidasi halus agar ia merasa tidak betah dan mengundurkan diri tanpa harus diberi uang pesangon sedikit pun. Namun, bayangan wajah istrinya yang sedang memeluk anak mereka di pojok ruangan yang pengap membuat Dadang menelan semua keluhan itu jauh ke dasar hatinya. Ia memanjat dinding kaca itu dengan tangan gemetar, sementara angin kencang di ketinggian menerpa tubuhnya yang ringkih, hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Langit Jakarta yang mendung seolah ikut menertawakan nasibnya yang digantung di antara hidup dan mati demi upah yang tidak seberapa. Di tengah perjuangannya melawan maut di ketinggian gedung, Dadang melihat dari balik kaca jendela besar bagaimana Madam Rose sedang berpesta kecil di dalam ruangan VIP. Wanita itu tampak tertawa renyah sambil meminum sampahnya mahal, sama sekali tidak peduli bahwa ada seorang manusia yang sedang bertaruh nyawa tepat di luar jendelanya. Diamond, anjing ras yang menjadi pusat semesta Madam Rose, tampak sedang menikmati potongan daging steak wagyu yang disuapkan langsung dari tangan asisten pribadi sang madam. Dadang hanya bisa menatap pemandangan itu dengan perut yang melilit perih, karena sejak pagi ia belum makan sebutir nasi pun demi menghemat uang. Ketidakadilan itu terasa begitu nyata, di mana seekor hewan bisa mendapatkan kemewahan yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh jutaan manusia seperti dirinya. Air mata Dadang jatuh lagi, namun kali ini segera kering diterpa angin kencang yang menderu-deru di antara gedung pencakar langit. Keadaan semakin memburuk ketika Dadang turun dari tugas pembersihan kaca dan mendapati sepeda motor tuanya yang diparkir di pojok gudang telah dirusak oleh orang tak dikenal. Ban motornya disayat hingga robek dan tangki bensinnya dimasuki pasir. Sebuah tindakan sabotase yang jelas bertujuan untuk menghancurkan satu-satunya aset transportasi milik Dadang. Ia terduduk di samping motornya yang sudah tak berdaya, menutup wajah dengan kedua tangan yang penuh noda debu dan oli. Dunia terasa sangat sesak dan tidak adil, seolah-olah seluruh semesta bersekongkol untuk memaksanya menyerah pada keadaan yang mencekik ini. Tidak ada satupun rekan kerjanya yang berani mendekat untuk menolong. Mereka semua takut akan terkena imbas jika terlihat membantu orang yang sedang dimusuhi oleh kekuasaan Madam Rose. Dadang merasa seperti seorang kusta di tengah keramaian, diasingkan oleh sistem yang hanya menghargai mereka yang memiliki saldo rekening melimpah. Saat ia sedang meratapi nasibnya, salah satu pengawal pribadi Madam Rose datang menghampiri dengan gaya angkuh dan melemparkan tumpukan dokumen ke arah dada Dadang. Pengawal itu mengatakan bahwa Dadang dituduh merusak salah satu vas bunga kristal di lobi saat sedang menyapu tadi pagi. Sebuah tuduhan palsu yang sengaja dibuat-buat. Dadang diminta menandatangani surat pernyataan hutang baru kepada perusahaan senilai 5 juta rupiah sebagai ganti rugi atas kerusakan yang tidak pernah ia lakukan. Jika ia menolak, pengawal itu mengancam akan melaporkan Dadang ke polisi atas tuduhan pengerusakan barang milik orang lain dengan sengaja. Dadang merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia seperti sedang ditarik ke dalam lubang hitam yang tidak memiliki dasar untuk berpijak sama sekali. Setiap kali ia mencoba merangkak naik, ada saja tangan yang menginjak jemarinya hingga ia jatuh kembali ke dalam kegelapan.
Suasana di area belakang kantor menjadi semakin mencekam saat malam mulai turun dan lampu-lampu jalanan mulai berkedip pucat. Dadang yang tidak bisa pulang karena motornya rusak, terpaksa bersembunyi di gudang penyimpanan alat kebersihan agar tidak ketahuan oleh satpam yang berpatroli. Di sana, ia mendengar percakapan telepon dari salah satu staf Madam Rose yang terdengar sangat panik mengenai hilangnya Diamond dari pengawasan mereka. Ternyata, saat Madam Rose sedang asyik berpesta, seseorang telah berhasil menyusup dan mencuri anjing kesayangan sang madam dari dalam ruangannya. Dadang tertegun mendengar berita itu. Ada rasa getir sekaligus bingung yang berkecamuk di dalam pikirannya mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Hilangnya Diamond bukan hanya sekedar hilangnya seekor hewan, tapi juga hilangnya kewarasan Madam Rose yang selama ini hanya peduli pada anjing tersebut. Berita penculikan itu menyebar seperti api liar di seluruh penjuru gedung kantor, menciptakan kepanikan massal di antara para staf yang takut akan kemurkaan Madam Rose. Para pengawal berlarian ke sana kemari, memeriksa setiap sudut CCTV dan menginterogasi siapa saja yang dianggap mencurigakan di area sekitar gedung. Namun, para penculik itu tampaknya bukan orang sembarangan. Mereka meninggalkan jejak berupa simbol organisasi pasar gelap yang sangat ditakuti di kota ini. Dadang melihat dari celah pintu gudang bagaimana Madam Rose jatuh pingsan di lobi, dikelilingi oleh para asisten yang hanya bisa bingung tanpa tahu harus berbuat apa. Di saat semua orang kaya itu merasa kehilangan arah, Dadang merasakan sebuah dorongan aneh di dalam hatinya yang sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat. Ada firasat bahwa kejadian ini akan menjadi titik balik yang sangat berbahaya bagi dirinya yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Dadang yang akhirnya keluar dari persembunyiannya dan berdiri di tengah lobi yang kacau balau, menatap Madam Rose yang sedang menangis histeris di lantai marmer yang sama tempat ia dilempari koin tadi siang. Pria miskin itu kini berdiri tegak di hadapan wanita yang telah menghancurkan harga dirinya. Sementara di luar sana, para penagih pinjol sudah mengepung rumahnya dengan obor yang menyala. Dadang kini harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau masuk ke dalam pusaran masalah sang madam yang jauh lebih mematikan. Matanya yang merah menatap dingin ke arah wanita yang sedang terpuruk itu, seolah sedang menimbang-nimbang apakah nuraninya masih cukup luas untuk memaafkan iblis berwujud manusia. Di tengah tangisan Madam Rose yang memanggil-manggil nama Diamond, Dadang mengepalkan tangannya dengan kuat hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Akankah ia membiarkan wanita sombong itu hancur, ataukah ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk melunasi semua hutangnya? Lobi mewah yang biasanya menjadi simbol keangkuhan itu kini berubah menjadi panggung duka yang mencekam, di mana Madam Rose tampak bersimpuh tanpa sisa-sisa wibawa di atas lantai marmer. Tangisannya pecah dan melengking, memanggil-manggil nama Diamond seolah separuh nyawanya baru saja dicabut paksa oleh tangan-tangan tak terlihat. Para kolega kayanya yang tadi tertawa bersamanya kini perlahan mundur, satu persatu menghilang di balik pintu otomatis seakan tidak ingin terseret dalam masalah yang berurusan dengan sindikat kriminal. Tak ada satupun dari mereka yang menawarkan pelukan atau bantuan nyata, membuktikan bahwa di dunia Madam Rose, persahabatan hanya berlaku selama saldo rekening masih setara. Wanita itu kini benar-benar sendirian di tengah kemegahan gedungnya, dikelilingi oleh para staf yang hanya terpaku ketakutan melihat kehancuran mental bos besar mereka. Kehampaan itu terasa begitu pekat, membuat setiap isak tangisnya menggema di sudut-sudut ruangan yang kini terasa dingin dan tidak ramah. Dadang berdiri hanya beberapa meter dari tempat Madam Rose terpuruk, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit diartikan melalui kata-kata. Hatinya yang tadi pagi disayat-sayat oleh hinaan, kini merasakan dorongan nurani yang aneh. Sebuah rasa iba yang seharusnya tidak ada untuk wanita sekejam itu. Ia melihat bagaimana tangan Madam Rose yang berhias cincin berlian, kini mencakar-cakar lantai marmer. Tempat di mana koin-koin receh tadi pagi berserakan menjadi sampah penghinaan. Ada sebuah ironi yang begitu tajam di depan matanya. Melihat sang ratu yang selalu memuja materi,
kini justru hancur karena seekor hewan yang tidak bisa dibeli kembali dengan uang. Dadang mendekat perlahan. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu kets jebol terdengar lirih di antara suara isak tangis yang mulai mereda menjadi sedu sedan yang menyesakkan. Ia tahu bahwa melangkah maju, berarti ia harus siap memaafkan luka yang belum sempat kering di dalam batinnya sendiri. Sebuah amplop coklat kusam dilemparkan oleh seorang kurir misterius ke depan pintu lobi, menarik perhatian semua orang yang ada di sana, termasuk Dadang yang segera memungutnya. Di dalam amplop itu, terdapat sebuah foto Diamond yang dirantai di dalam kandang besi berkarat, dengan latar belakang pasar gelap hewan yang gelap dan lembab. Terdapat catatan pendek dengan tulisan dari guntingan koran yang menyatakan bahwa anjing itu akan dijual kepada kolektor hewan eksotis dari luar negeri dalam waktu 24 jam. Sindikat itu bukan menginginkan uang tebusan, melainkan ingin melenyapkan bukti perdagangan ilegal yang sempat tercium oleh otoritas melalui pelacak di kalung Diamond. Madam Rose yang melihat foto itu berteriak histeris kembali. Ia memohon pada siapa saja yang ada di sana untuk pergi menyelamatkan anjingnya dengan imbalan apapun. Namun semua pengawal pribadinya menunduk. Mereka tahu bahwa masuk ke area pasar gelap berarti menyerahkan nyawa ke tangan para preman bersenjata. Madam Rose mulai merangkak menuju kaki Dadang, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan akan terjadi di dalam sejarah gedung pencakar langit itu. Ia memendang ujung celana Dadang yang kotor dengan tangan gemetar, memohon dengan suara yang nyaris hilang agar Dadang mau menolongnya mencari Diamond. Gengsi yang tadi siang setinggi langit kini runtuh tak bersisa, digantikan oleh keputusasaan seorang wanita yang baru menyadari bahwa harta melimpahnya tidak berdaya melawan kejahatan nyata. Dadang tertegun, merasakan hangat air mata Madam Rose yang jatuh di atas punggung kakinya, menciptakan sensasi aneh yang menusuk hingga ke jantung. Di saat yang sama, ponsel Dadang kembali bergetar, menampilkan video para penagih pinjol yang sudah mulai menyiramkan bensin ke arah pintu depan rumahnya. Pilihan yang ada di depan mata Dadang kini sangat ekstrim, tetap diam dan melihat rumahnya terbakar, atau menolong wanita ini dengan resiko nyawa sebagai taruhannya. Ketegangan semakin memuncak ketika Madam Rose mengeluarkan sebuah surat perjanjian bermaterai dari dalam tasnya dengan gerakan yang panik dan terburu-buru. Ia berjanji akan melunasi seluruh utang Dadang, memberikan rumah baru, dan menjamin masa depan keluarga Dadang jika anjingnya kembali dengan selamat. Namun di mata Madam Rose masih terpancar keraguan. Ia tidak yakin bahwa seorang office boy rendahan seperti Dadang memiliki nyali untuk menghadapi sindikat kelas kakap. Ia bahkan sempat menggumamkan kata-kata yang menyakitkan, bertanya-tanya apakah Dadang hanya ingin memanfaatkan situasinya untuk memeras uang lebih banyak lagi. Tuduhan itu hampir saja membuat Dadang berbalik pergi, namun ia melihat mata Diamond dalam foto itu yang seolah meminta pertolongan kepadanya. Nurani Dadang menang. Ia memutuskan untuk mengambil resiko ini bukan karena uang, melainkan karena ia tahu rasanya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dadang akhirnya bersuara, dengan nada yang sangat dingin namun tegas, memerintahkan Madam Rose untuk berhenti menangis dan mulai memberikan informasi mengenai lokasi terakhir penculik itu terlihat. Keberanian yang muncul dari seorang pria yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan ternyata jauh lebih menakutkan daripada kemarahan orang kaya. Para pengawal yang tadi meremehkan Dadang kini terpaksa memberikan denah lokasi pasar gelak hewan yang tersembunyi di pinggiran kota yang kumuh. Madam Rose menatap Dadang dengan tatapan yang sulit dibaca, antara harapan besar dan rasa tidak percaya bahwa pria yang tadi pagi ia lempari koin kini menjadi satu-satunya pelindungnya. Dadang melepaskan apron kerjanya dan melemparkannya ke lantai, sebuah simbol bahwa ia bukan lagi pelayan yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ia melangkah menuju pintu keluar dengan tekad yang bulat, sementara bayangan api di rumahnya terus menari-nari di pelupuk matanya. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, saat Dadang mengendarai motor tuanya yang sudah diperbaiki seadanya menuju area gudang pelabuhan yang terbengkalai. Di belakangnya, mobil mewah Madam Rose mengikuti dari jarak jauh, karena wanita itu bersikeras ingin melihat proses penyelamatan itu meski dilarang oleh pihak keamanan. Sepanjang perjalanan, Dadang hanya memikirkan satu hal, yaitu janji yang harus ia penuhi agar keluarganya tidak berakhir menjadi abu di tangan penagih utang.
Ia tahu bahwa ia sedang menuju ke sarang serigala tanpa senjata apapun selain keberanian yang dipicu oleh rasa sakit hati dan tanggung jawab. Di kejauhan, lampu-lampu remang dari pasar gelap hewan mulai terlihat, memancarkan aura kematian dan kekejaman yang nyata. Dadang menarik napas panjang, menyiapkan mentalnya untuk sebuah pertunjukan yang akan menentukan apakah ia akan pulang sebagai pahlawan atau hanya menjadi nama di batu nisan. Dadang menghentikan motornya tepat di depan gerbang berkarat yang dijaga oleh 2 orang pria berotot dengan tato di sekujur tubuh. Madam Rose mengintip dari balik kaca mobilnya yang gelap. Jantungnya berdegup kencang melihat pria kurus itu turun dari motor dengan langkah yang stabil dan tenang. Dadang tidak menoleh ke belakang. Ia terus berjalan maju, seolah-olah ia tidak takut pada apapun yang menunggu di balik gerbang mengerikan itu. Para penjaga itu mulai mendekati Dadang dengan senjata pemukul di tangan mereka, siap untuk menghancurkan siapa saja yang berani mengganggu bisnis mereka malam ini. Dadang mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah kegelapan di dalam gudang tempat suara gonggongan anjing terdengar saling bersahutan. Akankah tubuh kurusnya sanggup bertahan di neraka itu? Ataukah ini adalah perjalanan terakhir bagi seorang ayah yang hanya ingin memberikan susu untuk anaknya? Suasana di dalam gudang tua itu terasa begitu pengap, berbau amis darah dan kotoran hewan yang bercampur dengan aroma lembab dinding semen yang berjamur. Dadang berdiri di tengah lingkaran pria-pria berwajah bengis yang menatapnya seolah-olah dia adalah sepotong daging segar yang siap dilemparkan ke kandang pemangsa. Di sudut ruangan, Diamond tampak meringkuk ketakutan di dalam kandang besi yang sempit. Matanya yang biasanya bersinar kini meredup tertutup debu dan air mata hewan. Madam Rose yang dipaksa turun dari mobil oleh para penjaga, berdiri gemetar di samping Dadang dengan wajah pucat pasi, dan gaun mahalnya yang kini terseret di lantai tanah yang kotor. Pemimpin sindikat, seorang pria dengan bekas luka bakar di wajahnya, melangkah maju sambil memainkan pisau lipat yang berkilauan ditimpa lampu neon yang berkedip-kedip. Ketakutan yang nyata kini mencengkram suasana, membuat suara detak jantung Dadang terasa lebih keras daripada suara bising mesin kapal di kejauhan pelabuhan. Madam Rose mencoba menawarkan uang dalam jumlah besar secara histeris. Namun, pemimpin sindikat itu justru tertawa terbahak-bahak hingga suaranya bergema memenuhi langit-langit gudang yang tinggi. Dia mengatakan bahwa uang bukan lagi masalah, karena Diamond sudah dijanjikan kepada pembeli internasional yang ingin menjadikannya pajangan hidup di sebuah pesta liar. Melihat keputusasaan di mata bosnya, Dadang melangkah 1 langkah ke depan, menutupi tubuh Madam Rose dengan punggungnya yang meski kurus tampak begitu kokoh malam itu. Dadang menawarkan sebuah kesepakatan nekat yang membuat seluruh orang di ruangan itu terdiam sejenak karena tidak percaya akan apa yang mereka dengar. Dia meminta pemimpin sindikat untuk membiarkan Diamond dan Madam Rose pergi, dan sebagai gantinya, dia bersedia melakukan apapun yang diperintahkan untuk menghibur para penjaga. Sebuah ketegangan baru muncul, sebuah jenis pertaruhan yang tidak melibatkan uang, melainkan martabat dan rasa sakit fisik yang ekstrim. Melihat keberanian Dadang yang dianggap bodoh itu, Madam Rose justru kembali pada sifat aslinya yang egois, karena merasa terpojok dan ketakutan setengah mati. Dalam kepanikannya, dia meneriakkan kalimat yang sangat kejam dan merendahkan Dadang di depan para penjahat itu, seolah ingin mencuci tangannya dari situasi ini. "Kau miskin dan tak berguna. Bawa pulang diamondku dari pasar gelap. Kalau berhasil, kau jadi suamiku. Kalau gagal, jual saja ginjalmu." Teriaknya dengan suara melengking yang dipenuhi kebencian dan keputusasaan yang bercampur jadi satu. Kalimat itu seperti petir di siang bolong, menghantam telinga Dadang dan membuat para penjaga pasar gelap itu terbahak-bahak mendengar kehinaan yang dilemparkan majikan kepada pelayannya sendiri. Madam Rose menatap Dadang dengan mata melotot, memberikan tantangan yang secara logika mustahil dilakukan oleh pria yang bahkan tidak bisa melawan 1 orang pengawal pun. Tantangan itu bukan sekedar janji pernikahan, melainkan sebuah hukuman mati terselubung yang dirancang untuk memuaskan ego sang madam yang terluka. Dadang terdiam selama beberapa detik, menatap mata Madam Rose yang tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun meski telah mengucapkan kalimat sekeji itu. Dia kemudian menoleh ke arah kandang Diamond,
lalu kembali menatap pemimpin sindikat dengan tatapan yang kini berubah menjadi dingin dan sangat tajam. "Saya terima tantangannya," jawab Dadang dengan suara rendah yang stabil, tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa takut yang tersisa di dalam nadanya. Pemimpin sindikat itu tampak tertarik dengan drama yang terjadi di depan matanya. Lalu dia menunjuk ke arah sebuah arena berpagar besi di pojok gudang. Di dalam arena itu, 3 ekor anjing penjaga berjenis Doberman yang tampak lapar dan beringas sedang melompat-lompat sambil menyalak ganas ke arah siapapun yang mendekat. Kesepakatan tercapai. Jika Dadang bisa bertahan di dalam arena itu selama 10 menit tanpa membalas serangan anjing-anjing itu, maka Diamond boleh dibawa pulang. Dadang mulai melangkah perlahan menuju arena maut itu, melepaskan kemeja seragamnya yang sudah robek dan menyisakan kaos singlet putih yang sudah dekil. Madam Rose menutup mulutnya dengan tangan. Ia baru menyadari betapa mengerikannya tantangan yang ia berikan secara asal tadi, namun egonya mencegahnya untuk menarik kata-katanya kembali. Setiap langkah Dadang terasa seperti lonceng kematian yang berdentang di dalam gudang yang kini sunyi senyap, hanya menyisakan suara geraman anjing yang mengerikan. Dadang tidak menoleh lagi ke arah Madam Rose. Fokusnya hanya tertuju pada jeruji besi yang sebentar lagi akan mengurungnya bersama 3 pemangsa yang haus darah. Dia tahu bahwa ginjalnya mungkin tidak akan sempat dijual jika dia mati di dalam sana. Namun ia lebih memilih mati sebagai pria yang menepati janji daripada hidup sebagai pecundang. Keberaniannya malam ini adalah puncak dari rasa sakit hati bertahun-tahun yang ia pendam akibat penindasan orang-orang kaya. Pintu besi arena dibuka dengan suara derit yang memilukan, dan Dadang melangkah masuk tanpa membawa senjata apapun di tangannya. Begitu pintu dikunci dari luar, 3 anjing penjaga itu langsung menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan taring yang menyeringai siap merobek daging. Dadang segera meringkuk di tengah arena, melindungi area vitalnya seperti leher dan perut, membiarkan punggung dan lengannya menjadi sasaan empuk bagi gigitan-gigitan brutal tersebut. Suara sobekan kain dan daging terdengar jelas di seluruh ruangan, diikuti dengan suara arangan tertahan dari mulut Dadang yang menahan rasa sakit luar biasa. Madam Rose terjatuh lemas di lantai luar arena. Matanya terbelalak menyaksikan darah mulai membasahi kaos putih pria yang tadi pagi ia lempari koin receh. Penyesalan mulai merayap di dalam dadanya. Namun semua sudah terlambat karena taruhan maut ini sudah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap detik terasa seperti 1 jam bagi Dadang. Ia merasakan taring tajam anjing-anjing itu menembus kulitnya dan mencabik otot-otot di lengannya dengan sangat ganas. Darah segar mulai mengalir deras ke lantai tanah, menciptakan genangan merah yang semakin luas di sekitar tempat Dadang bertahan dengan posisi sujud. Meski rasa sakitnya tak tertahankan, Dadang sama sekali tidak mengeluarkan teriakan minta ampun. Ia justru terus bergumam memanggil nama anaknya di rumah, seolah itu adalah obat bius baginya. Para penjahat di luar arena mulai merasa ngeri melihat ketahanan fisik dan mental pria kurus itu. Mereka tidak menyangka bahwa seorang office boy bisa memiliki nyali sebesar itu. Diamond di dalam kandangnya mulai menggonggong sedih, seakan ia bisa merasakan penderitaan pria yang sedang mengorbankan nyawa demi menyelamatkannya. Suasana menjadi begitu dramatis, penuh dengan aroma darah dan keputusasaan yang menyayat hati siapa saja yang melihatnya. Dadang yang sudah nyaris tidak bergerak di tengah arena, dengan 3 anjing penjaga yang masih terus menggigit dan mencakar tubuhnya tanpa ampun. Pemimpin sindikat melihat ke arah jam tangannya, menunjukkan bahwa waktu 10 menit hampir berakhir, namun kondisi Dadang tampak sangat kritis dan berada di ambang kematian. Madam Rose berteriak histeris, memohon agar anjing-anjing itu ditarik kembali. Air matanya kini benar-benar tulus karena rasa bersalah yang menghujam jantungnya. Namun, para penjaga hanya tertawa melihat penderitaan itu, menunggu apakah Dadang akan tetap bernafas hingga detik terakhir, ataukah ia akan menjadi mayat di dalam arena. Di saat kesadarannya mulai menghilang, Dadang sempat melirik ke arah Diamond untuk terakhir kalinya, memberikan sebuah senyum tipis yang penuh dengan kepedihan. Akankah ini menjadi akhir tragis dari sang pembawa pesan? Ataukah mukjizat akan terjadi di detik-detik paling menentukan dalam hidupnya? Suara peluit panjang dari pemimpin sindikat akhirnya membelah kesunyian yang mencekam, menandakan 10 menit neraka di dalam arena besi itu telah berakhir. 3 anjing penjaga yang masih beringas ditarik paksa oleh pawangnya,
meninggalkan sosok Dadang yang tergeletak tak berdaya dalam posisi meringkuk yang memilukan. Kaos putihnya kini telah berubah warna sepenuhnya menjadi merah pekat, dengan robekan besar yang memperlihatkan luka-luka dalam di sekujur punggung dan lengan yang terus mengalirkan darah. Dadang mencoba menggerakkan jemarinya yang gemetar di atas tanah yang basah. Namun tubuhnya seolah sudah mati rasa akibat syok berat yang menyerang sarafnya. Madam Rose berlari mendekati jeruji besi dengan langkah gontai. Wajahnya yang cantik kini semrawut oleh air mata dan bedak yang luntur karena rasa penyesalan yang mendalam. Ia melihat sendiri bagaimana pria yang ia hina sebagai tak berguna itu tetap bertahan hidup demi sebuah janji yang bahkan tidak pantas ia terima. Pintu arena dibuka dengan kasar, dan tanpa memedulikan gaun mahalnya yang akan ternoda, Madam Rose langsung bersimpuh di samping tubuh Dadang yang dingin. Ia mencoba mengangkat kepala Dadang ke pangkuannya, merasakan napas pria itu yang pendek-pendek dan berbau darah yang anyir. Di sisi lain gudang, pemimpin sindikat menepati janjinya dan membuka kandang Diamond, membiarkan anjing itu berlari kencang menuju penyelamatnya. Diamond tidak langsung menghampiri Madam Rose, melainkan terus menjilati luka-luka di tangan Dadang sambil mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati, seolah meminta maaf. Madam Rose membeku melihat pemandangan itu, menyadari bahwa anjingnya yang berharga 1 miliar rupiah pun memiliki rasa hormat yang lebih besar kepada Dadang daripada dirinya sendiri selama ini. Keangkuhan yang selama ini ia bangun seperti benteng kokoh, seketika hancur berkeping-keping di hadapan pengorbanan nyata yang tak bisa dinilai dengan angka saldo bank. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Dadang membuka matanya perlahan, menatap wajah Madam Rose yang berada tepat di atasnya dengan pandangan yang kabur. Ia tidak membalas pelukan wanita itu, melainkan hanya membisikkan satu kalimat parau yang menanyakan apakah Diamond sudah aman di tangan majikannya. Madam Rose mengangguk histeris, memohon agar Dadang tidak banyak bicara dan tetap terjaga sampai ambulans yang ia panggil melalui ponsel rahasianya tiba di lokasi. Pria itu memberikan senyuman tipis yang sangat getir, lalu ia merogoh saku celananya yang robek dan mengeluarkan beberapa keping koin recehan yang tadi siang ia pungut di lobi kantor. Koin-koin itu kini berlumuran darah segar. Ia letakkan di telapak tangan Madam Rose sebagai simbol bahwa ia telah melunasi semua hinaan yang diberikan padanya. Momen itu terasa begitu menyesakan, di mana uang receh yang dulu dilempar dengan jijik, kini kembali sebagai bukti cinta dan tanggung jawab yang tak ternilai harganya. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan yang sangat kontras digelar di sebuah taman belakang penthouse yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk media dan kemewahan yang berlebihan. Dadang berdiri dengan setelan jas hitam yang rapi, namun sebelah lengannya tampak kaku, dan ia harus menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya yang tidak lagi sempurna. Meskipun luka fisiknya perlahan mengering menjadi jaringan parut yang mengerikan, luka di jiwanya justru meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dan permanen. Setiap kali ia mendengar suara gonggongan anjing dari kejauhan, tubuh Dadang akan seketika menegang, keringat dingin mengucur, dan matanya membelalak penuh ketakutan akibat trauma serangan di gudang itu. Bahkan Diamond, yang kini dirawat dengan penuh kasih sayang, tidak berani mendekat secara tiba-tiba, karena tahu majikannya akan gemetar hebat jika ada hewan yang menyentuh kulitnya. Inilah harga yang harus dibayar Dadang demi sebuah penebusan. Ia mendapatkan status, tapi ia kehilangan ketenangan batinnya selamanya. Madam Rose yang kini telah resmi menjadi istri Dadang telah berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda, meninggalkan gaya hidup hedonnya dan lebih banyak menghabiskan waktu di yayasan sosial. Ia dengan sabar mendampingi setiap sesi terapi psikologis Dadang, memegang tangan suaminya dengan erat setiap kali serangan panik itu muncul melanda. Rose menyadari bahwa gelar istri yang ia sandang bukan merupakan hadiah bagi Dadang, melainkan sebuah bentuk penebusan dosa panjang yang harus ia lakukan seumur hidup. Ia tidak lagi memandang orang dari saldo rekeningnya, karena ia tahu bahwa nyawanya dan Diamond pernah diselamatkan oleh seorang pria yang bahkan tidak punya uang untuk membeli susu. Namun, setiap kali Rose melihat bekas luka gigitan di punggung Dadang saat suaminya tidur, hatinya akan kembali teriris oleh rasa bersalah yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi rasa syukur yang berbaur dengan kepedihan yang sulit diceritakan kepada dunia luar.
Penyelesaian hutang pinjol Dadang telah dilakukan oleh Rose tepat sehari setelah kejadian di gudang. Namun, ancaman para preman itu kini digantikan oleh bayang-bayang anjing hitam di dalam mimpi buruk Dadang setiap malam. Dadang sering terbangun dengan teriakan histeris, merasa seolah-olah taring-taring tajam itu masih tertancap di otot lengannya yang kini cacat permanen. Rose akan selalu ada di sana, memeluknya dengan air mata yang menetes, membisikkan kata maaf yang sudah ribuan kali ia ucapkan, namun tetap terasa tidak cukup. Mereka hidup dalam kemewahan yang dulu diidamkan Dadang, namun kebahagiaan itu selalu terasa seperti ada yang mengganjal, sebuah rasa pahit yang tersisa di ujung lidah. Dadang kini memiliki segalanya secara materi, namun ia harus hidup dalam penjara ketakutan terhadap makhluk hidup yang paling setia sekalipun. Kesunyian di rumah besar mereka seringkali terasa mencekam, di mana hanya suara detak jam yang mampu menyaingi suara napas trauma Dadang. Di sore hari yang tenang, Rose membawa Dadang duduk di balkon yang menghadap ke arah gedung kantor tempat mereka pertama kali bertemu dalam penghinaan. Rose mencoba meletakkan tangan Dadang di atas kepala Diamond yang duduk dengan tenang, mencoba perlahan-lahan menyembuhkan rasa takut itu dengan kasih sayang. Dadang memejamkan matanya rapat-rapat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat dan napasnya mulai tersengal-sengal, hanya karena merasakan bulu halus hewan itu menyentuh jemarinya. Rose segera menarik tangan suaminya dan memeluknya dengan protektif, menyadari bahwa proses kesembuhan ini mungkin akan memakan waktu seumur hidup mereka, atau bahkan tidak akan pernah sembuh sama sekali. Mereka berdua terdiam, menatap matahari terbenam yang berwarna merah jingga, persis seperti warna darah yang menyatukan takdir mereka di gudang pelabuhan waktu itu. Cinta mereka adalah cinta yang cacat, tumbuh dari akar penghinaan dan disiram dengan air mata penyesalan yang terlambat. Cerita ini berakhir dengan sebuah potret keluarga kecil yang dipajang di ruang tamu, memperlihatkan Dadang, Rose, dan Diamond yang tampak bahagia, namun dengan tatapan mata Dadang yang kosong dan menjauh. Di bawah bingkai foto itu, tersimpan sebuah kotak beludru berisi koin-koin receh berlumuran darah yang sudah mengering, yang sengaja disimpan Rose sebagai pengingat akan kejahatannya di masa lalu. Dadang tetaplah sang pahlawan, namun ia adalah pahlawan yang hancur, yang memberikan seluruh dirinya hingga tak ada lagi yang tersisa untuk dinikmati sendiri. Dadang mencium kening suaminya yang sedang melamun, berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan ada orang yang merasa rendah di hadapan hartanya. Di luar sana, dunia tetap berputar dengan segala ketimpangannya. Namun di dalam rumah itu, dua jiwa sedang berusaha berdamai dengan masa lalu yang penuh luka. Apakah waktu benar-benar bisa menyembuhkan segalanya, ataukah mereka hanya belajar untuk hidup berdampingan dengan trauma yang tak kunjung padam?